Hai guys, kembali lagi di channel VBNR. Nah, aku akan kasih tahu salah satu cara buat kalian bisa keluar negeri. Ini bukan cuma bisa ke Jerman aja ya, tapi kalian bisa ke seluruh dunia. Salah satunya dengan program au pair. Kalau misalnya kalian pernah ikutin video aku pernah bahas gimana caranya atau gimana sih pengalaman jadi au pair di Australia. Kalian bisa klik video di sini. Nah, karena di situ aku sudah wawancara langsung dengan salah satu orang Indonesia atau diaspora Indonesia yang dia pernah au pair di Australia. Nah, saat ini aku juga sedang tinggal di Jerman, tapi masa au pairku sudah berakhir, yaitu tahun lalu. Au pair itu adalah program di mana pertukaran budaya dan juga bahasa, dan ini dari usia 18 sampai 26 tahun, tergantung negaranya ya. Terutama di Jerman itu 18 sampai 26. Tapi aku dengar-dengar dari negara lain pun ada yang 18 sampai 25, ada yang 18 sampai 27, bahkan ada yang 18 sampai 30 tahun gitu untuk usianya. Durasi au pair itu adalah 1 tahun dan kalian gak butuh sama sekali uang atau deposito bank, yang dimana biasanya kalau misalnya kalian adalah student atau kalian ingin kuliah, kalian harus punya deposito bank dulu. Dan keuntungannya adalah kalian bisa tinggal di negara yang kalian mau. Bahasanya itu nggak terlalu tinggi, berkas-berkasnya itu tidak terlalu banyak. Dan sepengalamanku, persiapan au pair aku itu dulu 3-4 bulan. Dari aku les sampai aku bisa berangkat ke Jerman. Kalian fasih bahasa Inggris atau kalian menguasai bahasa Inggris atau kalian sudah punya sertifikat bahasa, itu kalian bisa banget. Banyak kok negara-negara dengan menggunakan bahasa Inggris seperti Australia ataupun Denmark, Kanada dan lain sebagainya, itu banyak, kalian bisa cari di Google. Dan kalau misalnya kalian bisa bahasa yang lain, kayak misalnya kalian bisa bahasa Jepang, bahasa Cina, bahasa Finland atau lain sebagainya, itu juga kalian bisa au pair di sana gitu. Keuntungan yang selanjutnya adalah kalian bisa dapat uang saku, dan itu uang sakunya itu cukup ya, maksudnya kalau misalnya kita tinggal dengan guest family itu kita nggak harus membayar apartemen, nggak harus membayar listrik, makan, dan itu semuanya gratis gitu. Dan uang sakunya itu beda-beda negara, terutama kalau di Jerman itu sesuai dengan regulasi adalah 280 euro atau sekitar 4 jutaan rupiah gitu. Dan yang kedua, kita juga dapat les bahasa dan kalian bisa mengasah skill bahasa kalian. Tidak hanya di tempat les, tapi juga kalian bisa mengasah bareng dengan keluarga, karena kalian tinggal sama keluarga dan setiap hari kalian harus berbicara dengan bahasa mereka gitu. Dan itu sangat membantu sekali. Dan aku pun waktu pertama kali datang ke Jerman, aku nggak benar-benar bisa berbahasa Jerman, tapi aku bisa berbahasa Inggris juga. Jadinya kita mix, dan kadang kalau misalnya ada sesuatu yang kita nggak ngerti itu kita bisa pakai Google Translate gitu, dan itu memudahkan sekali. Dan apalagi kalau kita berbicara atau kita ngobrol sama anak-anak, itu bahasa mereka lebih mudah dimengerti karena mereka kosakatanya itu masih sangat dasar dan tidak begitu ribet gitu kan. Nah, yang ketiga adalah kalian bisa traveling. Nah, traveling di sini adalah kalian bisa explore di negara yang kalian atau tempat kalian au pair. Misalnya kalau kalian au pair di Jerman, kalian bisa keliling Jerman. Itu biasanya ada tiket-tiket yang memang dalam waktu tertentu itu bisa murah banget. Justru kalau misalnya kalian dapat tiket murah, kalian itu harus bisa traveling. Kalau misalnya kalian kayak bingung mau ketika traveling kalian tinggal di mana, banyak kok grup-grup di Facebook itu yang kayak Messenger masyarakat Indonesia di Jerman ataupun Ikatan Au Pair Indonesia, itu banyak. Jadi kalian bisa cari teman di situ dan kalian bisa numpang untuk nginap di situ. Selanjutnya adalah kalian bisa dapat pengalaman atau kalian bisa dapat insight gimana sih budaya di sini gitu. Kalau misalnya kita ngelihat dari TV atau kalau misalnya kita membaca buku, itu mungkin nggak 100% sama, tapi kalau misalnya kita tinggal langsung dengan keluarga di sini, itu kita akan melihat gimana budaya mereka. Terutama yang paling penting adalah gimana cara mereka memilih untuk makan, masak, dan juga untuk kebutuhan lainnya. Aku sebelumnya nggak tahu sama sekali gimana caranya orang-orang sini kok bisa ya makan cuman roti aja. Tapi ketika aku datang ke sini, dan di sini memang banyak banget jenis roti, dan itu yang menurut aku itu sudah lebih dari
cukup gitu, dan itu setara dengan nasi sebenarnya gitu. Dan yang kedua juga aku bisa tahu produk-produk apa yang murah, yang bagus, yang memang cocok untuk aku, ataupun aku bisa tanya-tanya juga ke keluarga, ke mereka gitu tentang produk yang bagus. Dan juga untuk kesempatan kedepannya, kayak misalnya karena kita di sini au pair itu bukan pekerja ya, tapi kita adalah bagian dari mereka, bagian dari keluarga mereka gitu. Jadi setiap ada pertanyaan atau kita ada butuh bantuan, kita bisa ngobrol sama mereka, dan mereka sangat-sangat open sekali karena mereka juga menganggap kita bukan sebagai pekerja ataupun pembantu gitu, karena kita di sini adalah au pair yang memang tujuannya adalah untuk pertukaran bahasa dan budaya gitu. Dan au pair di sini pun ada peraturannya, jadi mereka nggak bisa sembarangan untuk mempekerjakan au pair yang melebihi dari regulasi yang ada gitu. Mungkin sekian dulu aja video tentang au pair kali ini. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, saran, kritik, kalian bisa komen di bawah, atau kalian bisa ke Instagramku, atau kalian bisa ke TikTokku. Dan disitu aku open banget kalau misalnya kalian mau tanya-tanya apapun. Menurutku ini adalah tahun yang pas atau tahun yang cocok untuk kalian bisa mencoba ke luar negeri. Jadi 1 tahun sebagai au pair itu kalian bisa menentukan ke depannya apakah kalian ingin tetap tinggal di negara yang sama atau kalian ingin mencoba ke negara selanjutnya. So mungkin videonya cukup sampai di sini. Aku ucapkan selamat tahun baru, semoga di tahun ini kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih produktif, dan menjadi pribadi yang positif juga semangat. So, sampai ketemu di video selanjutnya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, atau kalian nggak suka dengan video ini, kalian bisa dislike. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao!